My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sambil menonton film favoritnya, Nara menikmati malam terakhirnya di rumah itu dengan banyak sekali makanan yang dibeli tadi. Sedih tentu saja, bahkan rasanya sakit sekali diperlakukan seperti wanita murahan. Tapi dia bukan tipe wanita yang suka mengalah. Jika menurutnya itu menyakitkan, maka akan dia tinggalkan, toh kebahagiaan lain masih banyak di luar sana. Pagi pun tiba. Nara yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya segera keluar dengan satu koper yang dia bawa. Tidak perlu pergi diam-diam kan? Toh, Justin pasti akan senang melihat kepergiannya. Sepertinya aku harus berpamitan dengan Mbak Surti, batinnya, dan melangkahkan kakinya ke arah dapur dan melihat Justin dengan setelan kerjanya sedang sarapan bersama Faisal. Oh, sungguh pemandangan menyebalkan baginya. Lagi-lagi Nara hanya melewati mereka tanpa basa-basi untuk menyapa. "Kau mau kemana?" tanya Justin yang melihat Nara membawa koper. Dengan acuhnya Nara tetap berjalan mencari Mbak Surti. Saking kesalnya karena selalu diabaikan Justin membanting gelas yang dia pegang tadi. "Prang! Nara!" Justin mendorong kursi yang ada di dekatnya dan memandang tajam Nara. "Jawab jika ada orang bertanya," ujar Justin dingin. Sejujurnya Nara takut dengan Justin saat ini, tapi dia harus berani. "Oh, aku hanya ingin berpamitan dengan Mbak Surti," ujar Nara, dan menghampiri Mbak Surti yang tadi berlari dari arah belakang setelah mendengar suara sesuatu dibanting. "Mbak Surti, Nara pamit ya. Maaf kalau beberapa minggu di sini bikin Mbak Surti kerepotan," ujar Nara dan memeluk Mbak Surti tanpa ragu. "Maksud Mbak Nara, pamit kemana, kan balik lagi nanti?" kata Mbak Surti bingung. "Kata siapa balik? Oh iya, sini HP Mbak Surti." Nara menyimpan nomornya di HP Mbak Surti. "Kalau kangen atau ada apa-apa, hubungin aku aja Mbak, jangan segan-segan." Setelahnya Nara meninggalkan Mbak Surti yang masih bingung, sedangkan Justin sedari tadi masih memperhatikan tindakan Nara. "Maksudmu pamit apa?" Justin mencekal tangan Nara melewatinya. "Oh, aku hanya ingin pergi dari rumah ini. Aku tak mau menjadi pengganggu rumah Tuan Justin Leonard," ujar Nara sini sambil melirik Justin kemudian Faisal. "Tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini tanpa seizinku," ujar Justin dengan intonasi berat dan dingin. "Dan tak ada yang bisa melarang apa yang ingin aku lakukan," jawab Nara tak kalah dingin dan berusaha melepas cekalan tangan Justin. "Kau istriku dan sepantasnya menuruti apa kataku." "Istri? Kau yakin menganggapku istri?" tawa sinis Nara. "Kau menganggapku istri setelah memperlakukan aku seperti wanita murahan, melepaskan amarahmu padaku. Padahal aku tak punya salah padamu. Kemudian kau meninggalkanku begitu saja. Oh, dan setelah beberapa hari tak pulang, kau pulang dengan bahagianya ke rumah ini dan seolah-olah tak mempunyai problem dengan aku." Sejenak Nara meneliti tubuh Justin. "Aku rasa tidak kan? Bagaimana ini? Aku merasa iri dengan keadaan ini. Saat kau marah kau menghancurkanku, menghinaku, menjatuhkan harga diriku, bahkan menganggap aku manusia yang paling rendah di dunia ini. Itu membuatku sedih. Dan apa yang aku lihat sekarang, kau tampak bahagia. Apa aku harus membuatmu hancur biar skor kita sama?" tanya Nara sambil memandang lekat Justin yang hanya bisa membisu. "Dan kau masih menganggapku istri, hah? Aku akan tetap menghargai kau sebagai suami di atas kertas jika kau tidak bersikap kasar kepadaku." Setelah mengucapkan kalimat panjang yang menyakitkan bagi Nara, dengan sekali hentakan tangan Nara lepas dari genggaman tangan Justin. Dan secepatnya Nara berlari menuju mobilnya. Sungguh dia sudah tak tahan sedari tadi berusaha menahan air matanya. Justin terpaku dengan semua ucapan Nara. Dengan kasar dia mengusap wajahnya dan hendak berlari mengajar Nara. Alangkah mengejutkannya lagi, tanpa ia sadari ia bisa berdiri dan lari mengajar Nara. Tapi sayangnya saat langkah berikutnya, kakinya kembali terasa kaku. Ia pun terjatuh ke lantai. "Tuan, apa Tuan baik-baik saja?" tanya Mbak Surti khawatir. Dan salah satu sapam di sana membantu Justin kembali duduk di kursinya. "Shit!"
Umpatnya memukul kursi rodanya dengan kasar. Mbak Surti yang melihat semua kejadian dan ucapan Nara sudah meneteskan air mata sedari tadi. Kenapa orang sebaik Mbak Nara disakiti? Pak Justin akan menyesal nanti, batin Mbak Surti. Justin menuju ruang kerjanya sambil memikirkan pernikahannya yang belum apa-apa tapi sudah hancur. Sebenarnya Justin sudah mulai nyaman dengan kehadiran Nara, wanita yang selalu menentangnya dan juga cerdas. Untuk malam ini Justin akan membiarkan Nara keluar dari rumahnya. Mungkin Nara butuh waktu sendiri. Kau cari tahu kemana Nara menginap malam ini dan ikuti dia dari jauh kemanapun dia pergi. Laporkan setiap aktivitasnya padaku, ujar Justin pada salah satu bawahannya untuk memantau Nara. Harusnya aku senang melihat dia pergi dari rumah ini dengan kemauannya sendiri. Tapi kenapa? Justin menarik nafas dalam-dalam. Entahlah, sebaiknya aku tidur. Justin pun tidur di ruang kerjanya. Dasar lelaki brengsek, Justin sialan. Entah sudah keberapa kalinya Nara mengatai Justin brengsek dan makian lainnya. Aku gagal menjadi janda perawan. Dengan perasaan kesal, marah, dan sedih, Nara berteriak sambil memukuli lantai tempatnya duduk. Setelah keluar dari rumah laknat itu, Nara memutuskan untuk menginap di hotel. Jika kembali ke rumah orang tuanya, pasti para pelayan akan memberitahukan kepada orang tuanya. Sedangkan jika menginap di rumah Elizabeth, Nara belum siap untuk bercerita. Tak peduli tangannya yang mulai memerah dan juga bercak darah mulai terlihat di tangan Nara. Inilah kebiasaan Nara jika dia sedang kesal, marah dan sedih. Untuk meredakan rasa sakit di hatinya, maka dia lebih suka memukul benda apapun yang ada di sekitarnya. Jika di kamarnya dulu, ada samsak yang sudah siap menjadi bahan tinjuan absurd Nara. Aku benci kau Justin, teriak Nara frustasi. Sedangkan di negara lain, Pah, kenapa perasaan Mama tidak enak? Mama takut terjadi apa-apa dengan putri kita. Tenang Mah, Papa akan menyuruh seseorang untuk melihat keadaan putri kita. Pagi-pagi sekali Justin bergegas menuju hotel. Setelah mendapat kabar dari salah satu bawahannya kalau Nara berada di hotel pangeran. Bukan hal yang sulit untuk Justin meminta kunci kamar di mana Nara menginap. Sepi. Itulah yang Justin lihat saat pintu kamar terbuka. Tempat tidur pun masih terlihat rapi seperti tidak ada yang menempati. Dengan langkah pelan kursi roda Justin mengelilingi kamar. Dan saat membuka pintu kamar mandi, betapa terkejutnya. Dia melihat Nara yang bersandar di tembok dengan mata terpejam. Nara yang masih bisa mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki pun segera membuka matanya. Kau, kenapa ada di sini brengsek? Dengan susah payah mengesampingkan rasa pusing yang tiba-tiba menyerangnya, Nara berusaha berdiri. Sedangkan Justin yang awalnya kaget melihat keadaan Nara, tapi saat berniat untuk menghampiri Nara, wanita itu sudah terbangun dari tidurnya dan berteriak ketika melihat dirinya. Jadilah Justin hanya melihat dan bersandar di pintu sambil melipat tangannya. Kemudian apa yang akan wanita itu lakukan? Saat Nara sedang berusaha berdiri dengan menjadikan tembok sebagai tumpuannya, Justin melihat Nara dari ujung kaki sampai atas. Masih menggunakan pakaian semalam, batin Justin. Dan saat mata Justin melihat tangan Nara. Kenapa tanganmu? Setelah berteriak dan akhirnya bisa berdiri, Nara berjalan melewati Justin tanpa peduli dengan pertanyaan Justin tadi. Lapar dan pusinglah yang Nara rasakan saat ini. Karena terlalu memikirkan nasibnya semalam, dia sampai lupa dengan asupannya. Nara menuju telepon layanan kamar. Bawakan aku makanan spesial di hotel ini dan tolong antar ke kamarku, ujar Nara. Kemudian merebahkan dirinya di atas kasur. Dengan keadaan lemas dan lapar akan sulit menghadapi Justin. Anggap saja dia makhluk tak kasat mata, jangan kau hiraukan, gumam Nara dalam hati. Berusaha tidak peduli dengan kehadiran Justin yang dari tadi memperhatikan semua tindakan Nara. Tanganmu kenapa? Tanya suara berat dan dingin itu lagi. Diam kau setan, geram Nara yang sedang berbaring sambil memejamkan matanya. Justin menghela nafas mendapat respon seperti itu. Lebih baik kita pulang Nara, ujar Justin masih mengamati Nara.
Tak ada jawaban dari Nara, makin membuat Justin geram. Sedari tadi dia coba menahan emosi dan mencoba mengalah, tapi tak ada respon baik sedikit pun dari Nara. Baiklah, aku akan... Tok, tok, tok. Permisi, layanan kamar, ucap suara dari balik pintu. Biar aku saja. Lagi ucapan Justin terpotong karena Nara sudah lebih dulu berdiri untuk membukakan pintu. Terima kasih, ujar Nara pada pelayan hotel sambil membawa nampannya sendiri. Lebih baik kau keluar, jangan membuat aku kehilangan nafsu makan tuan, ujar Nara yang sama sekali tak melihat ke arah Justin. Dengan kasar Justin mengambil nampan berisi makanan dari tangan Nara, kemudian menaruhnya di atas meja. Brak, kau mau menghancurkan makananku ya tuan? Kali ini Nara melihat ke arah Justin dengan penuh aura permusuhan. Akhirnya kau melihat ke arahku. Cepat makan lalu kita obati lukamu kemudian aku antar pulang, ujar Justin. Lebih tepatnya perintah. Masih dengan sikap acuhnya, Nara menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Tak lama ponsel Justin pun berdering. Mode seriusnya Justin terlihat sangat jelas. Mungkin Justin dapat panggilan penting. Tok tok. Nara, aku pergi dulu. Kau makan dan bersihkan dirimu. Nanti aku akan menyuruh orangku untuk menjemputmu. Jangan berani-berani pergi dari hotel ini sebelum orangku menjemputmu, ujar Justin. Merasa tak ada tanggapan dari Nara, Justin pun segera pergi. Cih, kau pikir kau siapa memerintahku? Decih Nara. Setelah sarapan dan membersihkan diri termasuk mengobati luka di tangannya, tiba-tiba HP Nara berbunyi. Elizabeth calling. Halo, El, ada apa? Rah, suratnya sudah aku kirim ke apartemen kamu, ujar Elizabeth dari seberang telepon. Oh baiklah, aku akan ke apartemen untuk mengeceknya. Apa kau akan segera memberikan surat ini pada suamimu itu, Rah? Ya, nanti aku akan segera mengirim suratnya ke dia. Hah, baiklah. Apa kau sudah benar-benar yakin? Semoga keputusan ini terbaik untukmu, Rah. Oh ya, kau punya hutang untuk menceritakan semuanya padaku. Aku sudah sangat yakin, El. Oke, baiklah. Aku janji akan menceritakan semuanya. Nara dengan terburu-buru keluar dari hotel sebelum orang suruhan Justin menjemputnya. Sesampainya di ruangannya, Nara segera membaca surat cerai itu kemudian menandatangani. Setelah Nara mengirimkan surat gugatan cerai itu ke kantor Justin agar Justin membacanya langsung. Rapat yang berlangsung selama 4 jam itu pun akhirnya selesai. Justin duduk di kursi kebesarannya sambil memejamkan mata. Hari yang cukup melelahkan, batin Justin. Tok, tok. Permisi pak, sapa seseorang yang tak lain sekretaris Justin. Ada apa? Apa masih ada jadwal untukku hari ini? Tanya Justin. Tidak pak, hari ini jadwal bapak hanya menandatangani berkas yang belum bapak tanda tangani. Ini tadi ada paket atas nama bapak, ujar sekretaris itu sambil menyerahkan paketan dengan map coklat. Baiklah kau boleh pergi. Setelah sekretarisnya pergi, Justin membuka map itu. Awalnya Justin merasa ogah-ogahan saat membukanya, tapi setelah melihat isi dari kertas itu, betapa terkejutnya dia. Brak, tunggu apa? Dia sudah menghubungi anak buahnya untuk menjemput Nara tadi. Sial! Dengan segera Justin menghubungi Nara tapi nomor wanita itu tidak aktif. Kau jemput istriku di Hotel Pangeran sekarang juga, ujar Justin yang menghubungi salah satu orangnya. Sedangkan Justin segera menuju ke tempat di mana kemungkinan Nara ada. Kau membuatku marah Nara, geram Justin dan langsung menuju ke tempat di mana Nara bekerja.